Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini ya adalah tentang tabungan ya. Ada yang subscribe ya dan subscriber maksudnya ya. Dan minta kira-kira ke depan tabungan saya banyak nggak ya? Tetapi di sini bukan hanya berfokus pada keuangan ya, tetapi umum. Nanti kita lihat apa saja tabunganmu atau apa saja yang bisa kamu dapatkan atau kamu raih di 2025 nanti ya. Kira-kira apa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, di sini kita pick a card ya. Ada dua file pertama dan file kedua. Silahkan kamu pilih ya. Kita games aja, diaminkan ya. Yang bagus ya. Kalau yang buruk ya dipakai untuk berjaga-jaga agar itu tidak terjadi ya. Kamu pilih ya sesuai intuisimu, kata hatimu, di mana kamu ingin mendapatkan apa di 2025 yang semesta sudah sediakan. Tinggal kamu mau mengambilnya, tidak mau menerimanya, tidak. Nah ini yang akan semesta berikan kepadamu di 2025 ya. Pilih file A atau file B ya, file pertama atau file kedua. Silahkan kalian pilih. Kalau terlalu cepat bisa di pause dulu sambil kamu pilih sesuai intuisi dan kamu bisa melanjutkan mendengarkan readingannya. Saya mulai dulu dari file pertama ya, saya sisihkan file kedua. Kita lihat apa yang akan semesta berikan ya, tabungan atau dari niatmu sendiri, dan apakah semesta memberikannya. Nanti kita lihat, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Kita lihat apa saja tabungan yang akan kamu dapatkan di 2025 ya, yang semesta sudah sediakan, atau kamu bisa juga menerimanya di 2025 ya. Saya ambil random 5 kartu, ini sudah 3 kartu, 4 dan 5. Oke, tabungan apa ya? Kita lihat, jreng. Wow. Di sini orang itu segan sama kamu ya. Orang sayang sama kamu ya. Terus orang-orang tulus datang ke dalam hidupmu. Ini bicara tabungan nih, bagaimana Kak Ica dengan cinta ya? Karena kamu sudah pernah memberi cinta kepada orang ya. Di 2025 kamu akan dikelilingi cinta ya, baik sahabat, keluarga, atau pasangan. Kalau kamu sudah mempunyai pasangan, pasanganmu akan lebih membahagiakanmu lagi. Ataupun kalau kamu jomblo, kamu akan mendapatkan pasangan ya. Jadi bicara tabungan ya, kamu sudah mungkin itu seperti karma kamu, karma baik kamu, dimana kamu memberikan cinta ya di 2024 dan akhirnya kamu mendapatkan cinta hasil tabunganmu, dimana semesta kembalikan itu, dimana kamu akan mendapatkan cinta ya. Saya lihat hidupmu untuk kalian ya di 2025 akan lebih berwarna, lebih berbahagia ya.
semangat untuk kamu. Pile pertama, kita lihat apa yang ingin semesta berikan lagi tabunganmu di sini ya. Untuk 2025 ada Two of Swords. Saya lihat di sini eh ada beberapa yang mungkin akan kena karma juga ya dari orang-orang yang menjahatimu dulu. Jadi bicara tabungan ini dari kesabaran kamu ya. Kamu bersabar ya, mengikhlaskan semua orang yang playing victim, menfitnah ataupun membuat curang kepadamu. Akhirnya mereka mendapatkan karma. Karmanya apa? Ini bisa sakit, bisa juga terlilit hutang ya, ataupun mungkin krisis keuangan ya. Ataupun mungkin kalau dibilang pasangan, dia cekcok dengan pasangannya. Ya intinya seperti gitu, dimana kamu dulu mungkin ya, kalau seandainya tabur tuainya dia kamu meminjam uang dan dia tidak tahu diri ya untuk mengembalikan, ya sekarang dia kondisinya akan terpuruk dalam soal keuangan. Begitupun kalau asmara ya, dia meninggalkanmu untuk berpaling ya, menduakanmu, dan akhirnya dia nggak bahagia dalam hubungannya saat ini. Ya, kalau bicara sakit, ya itu sudah hukum dari Tuhan ya, yang mana secara umum ya, baik perkataan, tindakan, ucapan dari dirinya yang mana mungkin dulu arogan ataupun pernah memukulmu atau menekanmu secara mental ya, ini dia lagi sakit ya. Ya itu tabungan dari kesabaranmu, dimana kamu bisa melihat mereka ditegur oleh semesta ya. Berarti kamu termasuk orang yang beruntung karena bisa melihat karma dari apa yang pernah mereka lakukan kepadamu. Pack of Wands. Wow. Bicara tabungan di sini ya, kamu bisa lulus ya. Saya merasakan energinya di sini. Tabungan dalam artian kamu sabar, kamu belajar terus ya, bisa kamu lulus di tempat bergengsi yang kamu inginkan, atau lanjut kuliah di tempat yang kamu suka ya, atau sekolah ya, ataupun mungkin juara ya. Ini bisa kamu menyesuaikan saja, atau mungkin kamu dapat beasiswa. Nah, ini intinya bicara tentang kompetisi, ataupun mungkin kamu karena kamu latihan ya, kalau seandainya kamu di klub ya, basket gitu contoh ya, ataupun klub lainnya ya, olahraga, jadi atlet ya, kamu ya tabungan dalam artian kamu kerja keras untuk berlatih dan akhirnya kamu bisa mendapatkan juara. Atau tadi ya, kalau bicara studi kamu bisa lolos seleksi atau tembus untuk masuk di sekolah yang kamu inginkan ya, karena ini bicara tentang kompetisi ya. Ini juga bicara tentang latihan ya, atau kita belajar, repetisi, mengulang terus pelajaran-pelajaran, atau berlatih terus ya materi-materi yang diberikan pelatih, dan akhirnya kamu bisa juara ya. Wow, keren ya, itu hasil tabunganmu tuh ya. Kamu belajar terus akhirnya juara gitu, lolos seleksi ya. Ini pun bisa juga kalau kamu BUMN ataupun mungkin tes PNS ya, ada beberapa yang saya rasakan di sini akan lolos, entah P3K atau CPNS ya. Nah, ini mungkin dari kesabaranmu berlatih menjawab soal-soal ya. Nah, ini bisa juga seperti gitu. Kamu aminkan aja ya. Karena ini kan energi banyak orang. Mungkin kamu cuma bisa dapat 1 atau 2, tetapi akan jauh lebih baik kalau kamu bisa mendapatkan keberuntungan lainnya, ataupun semua yang saya bacakan tadi. Makanya tadi saya bilang diaminkan supaya semuanya itu bisa datang ke dalam hidupmu yang baiknya ya. Oke, kita lihat lagi di sini tabungan Pack of Cups ya. Saya lihat akan ada orang yang membantumu ya, menolongmu. Nah, ini ya, jadi mungkin kemarin kamu pelin-pelan, mungkin karena kemarin kamu ada luka batin sehingga secara emosional kamu panik, secara tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa mengontrol emosi kamu ya. Saya lihat di sini akan ada yang menolongmu ya, menolongin dari berbagai macam ya, entah dari secara spiritual atau dari psikolog, ataupun mungkin dari dirimu sendiri, di mana ya kamu lebih memberikan afirmasi positif untuk dirimu ya. Karena bicara di sini tentang kesembuhan juga ya, dimana mungkin kalian ada sembuh dari sakit, ataupun mungkin keluarga ya, atau anak yang sakit ya, yang mungkin udah parah, ataupun ya kamu udah pasrahkan gitu kan.
akhirnya bisa sembuh bertahap ya. Sembuhnya nggak langsung signifikan tapi bertahap, tapi itu kamu syukuri dari kesabaranmu. Ini bicara tentang kesabaran ya. Jadi kalian di pile pertama nih banyak sabar ya, akhirnya semesta memberikan tabungan sabarmu dengan sesuatu yang memang pantas kamu dapatkan saat itu ya, dimana ya keberuntungan-keberuntungan di 2025 atas kesabaranmu ya. Oke, dan terakhir di sini Ace of Sword ya. Ada yang minta maaf, ada yang minta maaf atas kesalahannya, di mana mungkin dulu dia pernah membuatmu terluka, marah, meninggalkanmu, mencampakkanmu ya. Akhirnya dia datang untuk meminta maaf ya, ataupun menipumu dulu ya, ataupun bicara kasar atau memandang enteng kamu ya. Dia datang untuk meminta maaf. Ya, ini berkat tabunganmu di mana di 2025 nanti mereka akan datang untuk meminta maaf atas kesalahan dia di masa lalu. Tabunganmu dari kesabaranmu ya, kamu menabung kesabaran, menabung doa ya, menabung keikhlasan, akhirnya mereka bisa kalau mau dibilang ya insyaf lah, atau mungkin sudah dapat teguran dari semesta sehingga ya mereka hidup baru untuk kehidupan yang lebih baik. Seperti gitu ya. Jadi kamu untuk file pertama ya, dimana kamu ke depan akan mendapatkan ya orang baik, orang hebat, orang tulus ya. Terus juga cita-citamu akan terwujud. Terus juga saya lihat di sini kamu akan sembuh dari sakit. Terus ada beberapa yang mungkin menghampirimu ya untuk membantumu, dan juga di sini akan ada yang datang meminta maaf kepadamu ya. Dari kesabaranmu mereka akan datang dengan sendirinya ya, tidak perlu dikejar, tidak perlu dicari ya, datang duduk baik, duduk manis aja ya. Karena ingat, apa yang kita tabur pasti kita akan tuai, dan pada saat waktunya dia akan datang dengan sendirinya tanpa perlu kita cari ya. Jadi kalau orang mau datang minta maaf, syukur ya. Kalau dia tidak datang pun ya kita maafkan aja, supaya kita tetap bisa mendapatkan rezeki yang melimpah atas rahmatnya ya. Oke, itu ya tabunganmu yang terbayarkan di 2025. Semoga resonate. Kita lanjut lagi untuk file kedua. Oke, untuk file kedua, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana hasil dari tabunganmu ya, atau kamu akan menabung apa sampai kamu bisa dapat di 2025 ya. Oke, serandom juga 5 kartu. Oke, di 2025 kalian yang memilih pile kedua. Wow, saya lihat di sini ya, ada yang mau usaha ya. Ada yang mau usaha, kamu menabung duit ya, akhirnya bisa buka usaha sendiri. Nah nih, jadi mungkin di awal tahun saya merasakan energinya kamu mau belajar untuk berwirausaha, bekerja ya, dengan keringatmu sendiri. Jadi mungkin sekarang kamu masih jadi pegawai, karyawan ya, dan akhirnya kamu bisa buka usaha atau berwirausaha mungkin nanti di akhir-akhir tahun ya, ya mendekati akhir tahun lah ya, mungkin di bulan 8, 9, 10 ke atas ya. Jadi seperti gitu. Ya, kalaupun mungkin kondisinya juga kamu di sini ada dalam artian mau belajar untuk karir ya. Jadi ada, kalau mau dibilang dari ketekunanmu, dari kesabaranmu ya, akhirnya ada dari kalian naik jabatan. Nah ini, jadi tabunganmu di mana kamu tekun, kamu loyal terhadap perusahaan ataupun company ya, ataupun apapun yang kamu kerjakan, akhirnya ada kenaikan jabatan. Wow ya. Oke, kita lihat lagi
Di sini ada Two of Pentacles. Wow, saya lihat di sini ada yang kembali ya, ataupun mungkin kamu LDR akan ketemuan. Ini hasil kesabaranmu juga, tabungan kesabaran ya, ataupun mungkin akan menikah atau tunangan ya. Kamu bisa menyesuaikan saja karena energinya general, energi banyak orang ya. Jadi tabungan kamu di mana kamu menantinya ya. Ada penantian di sini dan akhirnya penantian itu bisa terbayarkan ya. Di mana dia datang ya, atau dia membalas cintamu, menyambut cintamu, ataupun ya itu memberikan kepastian tentang arah langkah hidup kalian ya, status yang jelas ya. Ada yang ingin menikah ya, atau tunangan dulu dan menikah ya di 2025 nanti. Wow ya. Jadi ada juga beberapa yang tadi sama seperti apa dibilangnya, membuka usaha, Page of Pentacles di sini menabung ya. Jadi mungkin di sekarang saat ini ya kamu menabung duit ya, entah di celengan, entah di mana ya, untuk ya biaya nikah ataupun biaya untuk buka usaha. Jadi ini bicara tentang lebih ke keuangan juga ya, untuk ya namanya nikah acara itu nggak pasti ada uang gitu ya, setidaknya ya walaupun sedikit, tetapi ya itu dari sekarang kamu menabung gitu ya. Dan hasilnya mungkin nanti di akhir-akhir, karena saya lihat dampaknya ini di sini hasil tabunganmu itu bisa terrealisasi di akhir bulan, bukan akhir bulan, akhir tahun 2025 gitu ya. Pokoknya ber lah ya. Ber tuh apa, September, Oktober, November, Desember ya, sekisaran di situ. Dimana kamu entah buka usaha, entah mau lamaran ya. Untuk saat ini ya masih nabung duit dulu gitu ya. Oke, kita lihat lagi di sini ada Temperance. Wow. Bicara di sini ada orang yang akan menolongmu ya. Jadi kesabaranmu juga ya, ini bicara tentang kesabaran juga, hampir sama seperti ini ya. Apa dibilangnya, file pertama ya, ini juga bisa ke kesabaran dari orang tuamu, atau kamu sebagai orang tua dari kesabaranmu akhirnya dampaknya ke anak-anak kamu ya. Contohnya dia sakit akhirnya dia bisa sembuh ya, dia nggak punya pekerjaan akhirnya dia bisa mendapatkan pekerjaan, dia lulus ya dengan hasil yang memuaskan, atau dengan ada yang cum laude ya. Nah ini berkat doa-doa orang tua ya, berkat doa-doa orang tua. Dan ya artinya kesabaran orang tua membimbing ya, terus juga ataupun mungkin kamunya ya, orang tua kamu sakit atau anak kamu sakit ya, kamu tekun untuk merawat dan akhirnya bisa pulih step by step ya, pulihnya step by step. Nah ini ada prosesnya juga, tetapi yaitu karena kamu bersabar ada hasilnya, tidak sia-sia doa kamu ya, dimana doamu terjawab. Oke, kita lihat lagi. Di sini Five of Pentacles, kamu dijauhkan dari orang-orang toksik ya. Jadi dimana bicara tabungan di sini, mereka sudah banyak menyakiti kamu ya, dan akhirnya kamu tersadarkan bahwa oh ternyata mereka membuat saya terluka, membuat saya sakit hati. Ini bukan tempatku, dan saya merasakan di sini energinya kamu mencari perlindungan untuk dirimu dengan cara kamu meninggalkan mereka atau lebih menjaga jarak ya. Jadi nggak terlalu banyak komunikasi dengan orang-orang toksik gitu ya. Jadi bicara tabungan ya, mereka sudah banyak membuatmu sakit hati, baik sengaja maupun tidak sengaja, sehingga akhirnya kamu tersadarkan bahwa mereka itu orang jahat gitu. Iya kan? Kalau 1 kali 2 kali itu kan sama seperti tabungan. Ini sudah berkali-kali ya. Akhirnya kamu memutuskan untuk menjaga dirimu ya dari tekanan fisik dan mental. Akhirnya kamu menjauh dari orang-orang toksik ini. Ya, ini bagus ya, karena memang kamu tempa dulu gitu, kayak macam besi ya, tajik besi yang belum bentuk ditempa ya, dipukul-pukul-pukulnya, sama semesta itu akan memberikan yang terbaik untukmu, tapi kamu jangan salah tempat ya, jangan salah tempat. Sama dengan besi ya, dipukul ya. Kalau kamu tidak mendapatkan orang yang baik ya, yang tidak profesional, yang tidak tahu tentang seni, contohnya kalau dia mau bikin apa, pisau atau parang gitu ya, dia akan lihat besi itu biasa aja, dibuang aja gitu. Tapi kalau di tangan yang orang yang baik ya, artinya semesta mau menuntunmu untuk kebaikan, ya kamu akan ditempa untuk, ya itu kan prosesnya nggak cepat ya untuk mendapatkan sesuatu yang bagus ya.
dipukul, dipanasi ya, terus dicelupin di air, terus dipukul lagi, dipanasi lagi sampai akhirnya bisa menjadi pisau atau pedang yang tajam. Nah, itu sama di mana semesta mau mengangkat derajatmu. Ya, dia pertemukan kamu dengan orang-orang toksik ini dulu supaya kamu tersadarkan bahwa oh ternyata ini orang orang modus, ini orang tulus. Nah, itu kamu harus belajar dari situ ya. Dimana ya itu kamu akhirnya mengambil keputusan untuk bisa menjaga dirimu dari sisi mental dan fisik dari orang-orang yang jahat ya. Wow. Dan terakhir di sini King of Pentacles. Wow, bicara tentang eh ini hampir mirip dengan tabungan duit ya, karena saya lihat di sini lebih banyak ke tabungan duit ya. Jadi ada beberapa dari kalian yang akan lebih cermat dalam membeli, terus lebih irit, lebih ya mungkin ada beberapa malah yang saya lihat di sini diet ketat untuk selain dapat langsing ya ada dapat tabungan juga gitu ya. Jadi bicara tentang keuangan ya, nanti ada beberapa yang saya lihat di sini mempunyai celengan ya, celengan di rumah ya, yang mungkin bentuknya bebek, ayam ya, atau mungkin celengan anak kamu ya. Kamu akan berusaha untuk setidaknya ada sehari ya masukin uang di celengan itu berapapun nominalnya gitu ya. Jadi kamu semangat untuk menabung ya. Nah, ini juga berpengaruh kepada yang tadi untuk menabung untuk buka usaha dan menabung untuk pernikahan. Tetapi di sini lebih ke gaya hidup ya, lebih ke gaya hidup di mana nanti kalau saya sudah punya tabungan ya saya mau beli apa ya terserah, tapi untuk sekarang belum ada planning gitu, tapi yang pastinya saya lagi semangat menabung aja gitu. Tetapi ya itu mungkin suatu saat nanti kalau sudah penuh ya saya mungkin mau beli perhiasan, mau beli handphone baru, ataupun mau beli untuk DP mobil ya. Ini bicara tentang gaya hidup, tetapi untuk saat ini belum tahu nih ya gaya hidupnya apa yang mau dibeli. Yang pastinya ya nabung dulu gitu ya, nanti planningnya pada saat sudah celengannya sudah full ya. Jadi ada beberapa yang semangat untuk menabung, selain menabung di rekening, menabung di celengan. Wah, gitu ya. Jadi itu tabungan-tabungan kamu ya. Ada yang mau buka usaha, ada yang menikah ya, ada juga orang-orang yang sembuh dari sakit, terus juga ada yang kamu dijauhkan dari orang toksik dan lebih menabung, hemat pangkal kaya ya, ingin menjadi orang kaya. Itu motivasi ya. Jangan sampai kamu mau dibilang miskin terus. Ingat, kalau kamu dibilang miskin ya kamu buktikan suatu saat nanti saya jadi orang kaya, bukan menerima oke, saya miskin. Ya, no, tapi harus dijadikan motivasi bahwa suatu saat nanti saya akan jadi orang kaya dan kamu akan datang malah mungkin pinjam uang ke saya. Nah, itu gitu ya. Jadi apapun ya yang terjadi tetap harus semangat untuk masa depan kalian. Ingat, yang bisa membuatmu bahagia dirimu sendiri, yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Jadi fokuslah pada dirimu, pencapaianmu, kebaikanmu, dan cita-citamu. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, dimana tabunganmu akan terbayarkan di 2025 ya. Ataupun kamu akan semangat menabung di 2025 untuk bisa dipanen di 2025 akhir atau di tahun berikutnya, seperti gitu. Karena energinya kan bisa beda-beda ya. Bisa ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, diaminkan semoga cepat semua ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.